Saat ini berbeda dong dengan jabatan yang didapatkan oleh Bapak, yang diterima Bapak saat ini. Apa perbedaannya sih Bu dengan yang sebelumnya yang Ibu rasakan? Kalau selama ini sih biasa-biasa saja. Kalau dari lingkungan sosial sendiri? Ya mengalir seperti biasa saja. Tadi Mbak Gesmi bisa lihat saya sama siapapun, ya alhamdulillah welcome. Teman saya itu kan banyak juga ya. Karena kebetulan dari dulu saya di Papua juga banyak teman juga. Sudah biasa kumpul-kumpul silaturahmi sama teman-teman di organisasi perempuan seperti itu kan ya. Jadi saya sih jalanin biasa aja untuk. Gak ada yang maksudnya berperbedaan gitu Bu sebelumnya, sebelum Bapak menjabat? Apa ya perbedaannya? Ya perbedaannya ya sekarang ya harus memposisikan diri saat mendampingi suami seperti itu ya. Jadi sekarang kan ada ini baru, keluarga baru kayak Dharma Wanita, Oase, seperti itu kan ya. Jadi pendamping seorang menteri kan kita ada organisasi baru lagi gitu kan sebagai penasehat Dharma Wanita. Tentunya juga kita memposisikan diri bagaimana bisa bisa merangkul ibu-ibu di kementerian ini, memberi contoh yang baik, terus menggerakkan mereka gitu kan. Perbedaannya karena sekarang banyak komunitas, organisasi yang juga harus dibina ya. Bener, dan juga bertambah. Nah itu dengan banyaknya kegiatan ibu dan bapak juga. Nah itu untuk membagi waktu bersama keluarga itu gimana sih Bu Sri? Ya alhamdulillah sejauh ini semua bisa diatur ya. Mungkin Mbak Gesmi bisa lihat di sini saya sambil meeting juga sama teman-teman saya. Saya bisa ngajak anak saya juga yang kecil, karena yang kecil itu kan saya masih punya anak yang umur 4 tahun. Jadi memang butuh perhatian ya. Kalau mungkin lagi santai atau mungkin nggak terlalu kita bisa ngajak anak, situasinya gimana bisa sambil ngajak anak gitu. Berarti tidak ada yang berbeda dari sosok seorang ibu yang meskipun bekerja dengan banyak waktu yang padat tetap bisa mengurus keluarga. Nah kalau misalnya lagi ada waktu di rumah nih, masih sempat untuk masak nggak sih Bu Sri? Oh tentu, karena suami saya itu dari dulu suka masakan dari rumah. Ini tadi juga kebetulan juga antar makan siang ke kantor gitu. Selalu setiap hari. Biasanya masak apa Bu? Menunya kesukaan Bapak tuh apa ya? Itu menu kesukaan Bapak itu masakan Indonesia Timur ya. Jadi harus ada ikan. Tiap hari itu harus ada ikan. Entah digoreng, bakar atau dikuah dan sebagainya itu harus ada. Ikannya bebas jenis ikan ya? Oh enggak, harus ikan laut. Harus ikan laut itu kesukaan. Dan ibu harus ibu sendiri yang masak? Enggak juga. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih suami sudah paham lah, tahu lah. Saya yang penting mengatur hari ini jadwalnya bikin menu ini gitu. Jadi sampaikan ke bibi yang masak. Nanti hari ini menunya ini gitu kan. Gitu. Nah kalau untuk anak-anak sendiri gimana Bu? Maksudnya ibu masih membantu anak-anak untuk mempersiapkan pelajarannya atau nanti pakaiannya untuk sekolah dan bekalnya mau ke sekolah, itu masih sempat nggak sih Bu dengan kegiatan ibu yang serba padat sekarang? Saya sih alhamdulillah, saya kan anak saya 4 cowok semua. Alhamdulillah yang pertama sudah mahasiswa ya, jadi tentunya sudah bisa ngurus dirinya sendiri lah. Cuman kita mamahnya ini tinggal kasih alarm aja gitu. Jadi waktu-waktu kalau di saat dia jalan dan sebagainya jam gini harus sudah pulang gitu kan. Gitu. Terus yang SMA juga sudah alhamdulillah bisa memanage dirinya sendiri gitu. Sekarang PR saya ya yang SD sama yang 4 tahun. Gitu. Nah meskipun kan memang ada 4 orang anak, 2 orang yang sudah kita katakanlah sudah dewasa, yang sudah bisa lebih mandiri dibandingkan 2 lainnya. Nah ini tapi kan masih butuh yang namanya nasihat-nasihat dari orang tua ya Bu Sri ya. Biasanya apa sih nasihat-nasihat yang paling sering disampaikan, yang paling sering diamanatkan kepada anak-anak perlu dilakukan di setiap kehidupannya? Iya, saya sama suami prinsipnya sama ya. Jadi anak-anak kebetulan 4 cowok semua. Jadi kita harus
memberi contoh buat anak laki-laki itu harus mandiri ya, harus mandiri karena nanti kan mau jadi imam dalam keluarga. Jadi tentunya di sini juga peran seorang ayah ya. Jadi Pak Bahlil yang memang harus memberikan contoh buat anak-anak. Selain itu juga saya turut support untuk kegiatan sehari-hari juga ya, tugas ibu-ibu lah itu mengingatkan anaknya di saat jam begini harus apa yang dia lakukan. Kuliah kan sekarang online gitu kan, kita memang juga harus awasi gitu, nggak semena-mena juga anak-anak di depan laptop itu belajar gitu kan. Bebas gitu. tapi terkontrol gitu ya Bu. Iya, Nah kalau betul. Pak Bahlil sendiri itu sosok ayah yang seperti apa sih Bu untuk anak-anaknya? Kalau Pak Bahlil sendiri itu sosok suami dan ayah yang sersan. Serius tapi santai gitu. Serius tapi santai. Serius tapi santai ya. Ada saatnya serius ya, ada saatnya juga santai. Santai dalam hal biasa sering diskusi sama anak-anak gitu kan. Dalam kegiatan sehari-hari anak-anak, terus mengarahkan anak-anak sekolah harus ikut organisasi, harus banyak sosialisasi sama teman-teman, punya teman banyak dan sebagainya gitu, mengarahkan seperti itu sih. Di saat serius dia memang kalau anak-anak memang sudah mohon maaf kadang-kadang udah lewat batas jam mereka jalan dan sebagainya, itu juga agak tegas juga. Tegas, ya. Jadi abang nggak boleh ulangin lagi ya, besok nggak boleh kayak begini, papa nggak mau dengar berita gini-gini nih, papa nggak mau abang begini-begini gitu. Kayak sosok ayah yang tegas meskipun santai. Iya. Nah kalau kita berkata tentang pemerintahan ya Bu, Iya. jadi Bapak juga berada di pemerintahan, Ibu juga bekerja di situ mendampingin Bapak. Nah kita tidak bisa menutup mata kalau ada berita-berita miring, berita-berita negatif. Nah ini bagaimana sih caranya untuk memberikan pengertian kepada anak ketika berita itu datang seperti itu? Iya, alhamdulillah sih selama ini ya tidak sering juga tapi pernah ya ada berita-berita miring terkait figur ayahnya bagaimana kan, apalagi sosok seorang Pak Bahlil itu kan tegas gitu ya dalam kepemimpinan, kebijakannya kadang-kadang juga pro dan kontra seperti itu ya, tentunya juga pasti menimbulkan mungkin masyarakat atau yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan beliau. Pernah juga ada di demo di kantor seperti itu. Tapi bagi saya udah biasa sih. Sudah biasa. Saya sih anak-anak bagaimana? Udah nggak apa-apa, justru mereka yang info ke saya, Mah saya dapat video kayak begini, papa begini-gini. Udah tenang aja gitu. Kalau papa sudah mengambil keputusan atau kebijakan, pasti papa sudah tahu lah endingnya bagaimana, sudah memikirkan dampak belakangnya gitu. Itu sih kasih pengertian, dan alhamdulillah anak-anak juga diskusi juga ya, paham gitu tentang sepak terjang ayahnya gimana udah tahu gitu, sudah hafal sekali gitu. Nah kalau untuk family time sendiri, ini biasanya ngapain aja sih Bu bersama keluarga? Kebanyakan di rumah menghabiskan waktu bersama keluarga atau justru biasanya pergi traveling bersama keluarga? Kita ini jarang ya pergi traveling, untuk nyocokin waktu sama anak-anak itu kadang juga susah. Gitu. Contoh saat ini, jadi anak saya yang dua lagi di Bali. Jadi saya sama anak-anak yang kecil-kecil ya di sini, karena memang kebetulan juga saya juga masih ada agenda di Jakarta juga, ada kegiatan di sini, dan juga suami juga masih ada kegiatan juga sampai akhir tahun juga nggak ada liburnya gitu kan. Jadi kalau family time juga kayak sehari-hari juga ada waktu family time, kita gunakan waktu dengan baik gitu aja. Jadi sepulang bekerjanya aja dan berkumpul bersama keluarga, biasanya mungkin waktu malam kali ya Bu ya, makan malam kali ya? Nggak ada kita makan malam dan sebagainya karena suami tuh pulang jam 12, kadang di atas jam 12, jam 1 kayak gitu. Justru kalau pulang cepet ada tanda tanya. Saya tanya, loh kok pulangnya cepet gitu ya? Gitu. Iya, boleh ditanya sama Pak Bahlil. Kalau pulang cepet justru malah saya tanya, mungkin suami saya mohon maaf atau kurang enak badan atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau anak-anak nggak ada komplain tuh kalau bapaknya pulang malam. Yang penting ada mamanya. Kalau mamanya pulang malam pun juga mereka juga tahu, paham. Apalagi sekarang
lagi kuliah online juga, kadang-kadang juga jam 10 baru sama anak-anak gitu.